Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu makan makanan yang halal dan baik, yaitu halal dan thayyib ya, makanan yang baik dan bermanfaat. Nah, kenapa makanan? Karena kita akan membahas tentang sistem energi, di mana energi itu dihasilkan dari makanan. Nah, ini untuk yang topik kelima, itu kita akan belajar tentang sistem energi pada olahragawan. Nah, nanti kita akan belajar pengertian energi, metode pembentukan, dan metabolisme energi. Oke, dari pengertian, itu menurut WSP itu kemampuan untuk melakukan aktivitas atau kerja. Nah, kemudian berdasarkan FAO, itu kebutuhan energi adalah jumlah energi makanan yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan pengeluaran energi dan mempertahankan ukuran tubuh, komposisi tubuh, dan tingkat aktivitas fisik yang diperlukan dan diinginkan konsisten dengan kesehatan jangka panjang yang baik. Jadi itu kan energi, jadi kemampuan untuk melakukan aktivitas atau kerja. Nah, itu kan energi itu berasal juga dari makanan. Nah, makanan nanti di dalam tubuh itu kan dia dari kimia diubah menjadi energi kinetik dan energi panas. Kemudian metode menghitung energi ada 4 metode, yaitu metode pedometer, direct calorimeter, indirect, dan doubly labeled water. Yang pertama itu menggunakan pedometer, yaitu mendeteksi gerak dan estimasi output kerja dengan memperhatikan berat atau beban dan jarak. Jadi kerja itu perkalian antara berat dan jarak. Ini alatnya yang digunakan jadi untuk menghitung jaraknya ya. Nah, kekurangannya, dia tidak dapat membedakan energi dalam keadaan yang berbeda. Misalkan ini, ada 3 kondisi. Misalkan kondisi yang pertama, saya itu bawa tabung gas itu dari depan rumah ke dapur. Kira-kira yang jaraknya itu 5 meter. Nah, itu kan berarti bisa dihitung ya untuk energinya, kan ada berat dan kemudian ada jarak, bisa ditentukan. Nah, untuk yang kondisi kedua, itu misalkan saya membawa tabung gas itu diam di tempat selama 5 menit. Nah, itu dia ada beratnya, tapi tidak ada jaraknya kan. Nah, berarti kan energinya dia tidak bisa dihitung. Nah, kemudian untuk kondisi yang ketiga, misalkan saya membawa tabung gas itu naik dan turun tangga. Nah, itu memang ada jaraknya kan, jaraknya itu sama, misalkan naik tangga itu jaraknya 5 meter misalkan. Nah, itu kan dia ada jaraknya, cuman energinya yang dia dihasilkan kan harusnya naik tangga sama turun tangga itu kan dia beda. Tapi menggunakan pedometer ini dia bergantungnya ke ini ya, jaraknya. Jadi dia bebannya naik tangga atau turun tangga itu tidak diperhitungkan. Jadi untuk metode ini dia lebih cocok untuk ini ya, bukan penghitungan energi tapi lebih ke perhitungan dari geraknya ya, karena kan dari 3 kondisi tadi energi yang seharusnya yang dihasilkan kan juga berbeda-beda, tapi karena menggunakan alatnya ini dia hanya bisa mendeteksi terutama dari jaraknya ya, geraknya itu dia berapa jauh kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada direct calorimeter, jadi menghitung energi kimia dan panas ya. Jadi untuk yang direct calorimetry ini dia individunya itu dia dimasukkan ke dalam ruang ya. Dalam ruangan itu nanti ada air dan nanti ada termometer suhu. Jadi individunya tadi masuk ke dalam bilik atau chamber, kemudian dihitung suhu yang naik. Jadi nanti untuk yang perhitungan energinya itu dia massa air kemudian dikali perubahan suhu. Nah, dia kelebihannya itu dia akurat. Tapi kekurangannya itu dia mahal dan waktunya lama karena kan dia membutuhkan ruang khusus ya. Nah, yang ketiga itu ada indirect calorimeter. Jadi mengukur konsentrasi udara pernafasan. Jadi prinsipnya itu adalah penggunaan oksigen dan karbon dioksida yang
diproduksi. Jadi menggunakan penghitungan inspirasi, jadi O2 yang masuk dan ekspirasi itu CO2 yang keluar ya. Nah, kemudian alatnya itu menggunakan spirometer, cuman kekurangannya itu dia hanya bisa dilakukan di lab dan tidak seakurat direct calorimetry. Jadi dia dipasang alat-alat seperti ini. Kemudian yang keempat itu doubly labeled water. Itu caranya melarutkan isotop H dan O itu ke dalam air kemudian diminum. Nah ini nanti isotop H dan O-nya itu dia dimasukkan ke dalam air ya. Nah diminum, nah di dalam tubuh itu dia kan ada produksi atau metabolisme ya, ada metabolismenya. Nah kemudian isotopnya tadi melalui ginjal dia dikeluarkan. Nah, nanti untuk dari urinnya itu dicek isotop H dan O-nya itu seperti apa. Jadi ada penghasilan energi dari isotop-isotop tadi. Nah, kelebihannya itu dia akurat dan dapat dilakukan sambil melakukan aktivitas. Nah, kekurangannya itu dia mahal karena kan dia menggunakan isotop ini ya. Jadi dananya memang digunakan lebih banyak. Terus kemudian untuk pembentukan energi itu ada 3 mekanisme. Yang pertama itu adalah ATP-PCR atau hidrolisis ATP-PCR, kemudian glikolisis, fosforilasi oksidatif. Jadi ketiga mekanisme ini menghasilkan ATP dalam jumlah yang stabil untuk mencegah penurunan suplai ATP dan di dalam otot ya. Jadi kalau yang hidrolisis ATP-PCR dan glikolisis dia metodenya itu adalah anaerobik. Ya, berlangsung di sarkoplasma atau sitoplasma. Nah, kalau yang untuk fosforilasi oksidatif, yaitu mekanismenya itu aerobik, jadi berlangsung di mitokondria. Jadi anaerob, jadi tidak butuh oksigen, tapi kalau yang fosforilasi oksidatif dia itu butuh oksigen untuk proses ininya, metabolismenya. Ya, yang pertama itu ada sistem ATP-PCR atau hidrolisis PCR. Jadi merupakan proses hidrolisis dari fosfokreatin atau PCR itu menjadi kreatin dan fosfat anorganik oleh enzim kreatin kinase dalam sarkoplasma. Nah, kreatin atau CR sendiri itu merupakan jenis asam amino yang tersimpan di dalam otot sebagai sumber energi. Nah, itu nanti dia didapatkan dari sumber protein hewani untuk kreatin. Nah, untuk mekanisme pemecahan PCR itu terjadi ketika ini ya adanya latihan atau latihan fisik dengan intensitas tinggi pada durasi yang singkat. Misalnya contohnya itu kayak lari sprint. Terus kemudian harus menghasilkan energi dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Kemudian terjadi secara anaerobik. Nah, ini untuk prinsipnya PCR itu mendominasikan P atau fosfat itu kepada molekul ADP untuk membentuk ATP ketika cadangan ATP menurun drastis akibat latihan. Jadi tadi PCR itu dia dipecah menjadi kreatin dan fosfat. Nah, di saat energinya itu dia turun, nah ini si fosfatnya ini dia menyumbangkan si PCR tadi menyumbangkan si fosfatnya tadi untuk bersama ADP dia itu membentuk ATP. Jadi energinya ini pembentukannya itu dari ADP plus fosfat. Nah, itu yang prinsipnya dari PCR. Nah, ini PCR itu kan tersedia di dalam otot dan digunakan secara cepat ya untuk memproduksi ATP dan menghasilkan power output yang besar pada onset awal latihan. Jadi PCR, sistem energi PCR itu dia digunakan pada latihan yang awal-awalnya itu dia butuh ini ya power, jadi butuh kekuatan terkuat di awal. Nah, dan kecepatan tertinggi pada awal-awal. Jadi jenis olahraganya itu contohnya adalah lari sprint. Nah, ini bisa dilihat di grafik ini, yang kotak-kotak ini yang PCR, yang lingkaran itu yang kecepatan. Jadi pas di awal ini dalam lari ya, misalnya jaraknya 0 sampai 100 meter.
Nah, ini bisa dilihat PCR-nya itu di awal-awal itu kan dia dihasilkan dalam jumlah yang besar, tapi seiring seiring bertambahnya jarak, nah dia konsentrasi PCR-nya itu dia akan semakin menurun. Jadi di awal-awal itu kan dia butuh ini ya power hentakan yang terkuat dan kecepatan tertinggi. Jadi pas detik-detik awal dia itu lari gitu ya. Nah, nanti untuk kecepatan sendiri dia akan stabil. Nah, ini setelah kira-kira jaraknya itu setelah 20 meter. Jadi nanti untuk kecepatan dia stabil, tapi untuk penggunaan energi PCR-nya, nah itu di awal-awal butuh energi yang besar ya. Jadi pas lari itu kan, pas awal itu kan butuh hentakan yang kuat ya di awal. Nah, ini. Jadi produksinya energi dari PCR itu dia lebih cepat dan cocok untuk yang lebih ini ya olahraga dengan intensitas tinggi tapi dengan durasi waktu yang singkat. Nah, yang kedua itu adalah glikolisis ya. Glikolisis, masih ingat glikolisis? Ya, glikolisis adalah pemecahan glukosa dan glikogen menjadi pirufat secara anaerobik di dalam sitoplasma. Nah, ini ya dari glikolisis dan glikogen. Nah, ini dari glukosa 6-fosfat. Nah, ini diubah menjadi nanti hasil akhirnya ya itu nanti ada ATP. Nah, hasil akhirnya itu nanti ada pirufat. Nah, pirufat ini dalam proses glikolisis ini dia akan menghasilkan ini ya 2 ATP dan 2 NADH. Ini ya 1 2 1 2 dan 1 2. Ini yang jadi misalnya nanti asam pirufat ini yang tidak tersedia oksigen. Nah, nanti dia akan diproses secara anaerobik ya. Jadi asam laktatnya itu dia diubah menjadi energi. Lah, sebenarnya kalau semakin lama proses glikolisis, maksudnya dia glikolisisnya itu dia menggunakan energi dari proses glikolisis. Nah, nanti dia akan menghasilkan efek samping, hasil samping ya, produk samping yaitu asam laktat. Nah, di mana laktat ini dia itu bisa menyebabkan kelelahan dan nanti bisa menyebabkan penurunan performa. Cuman nanti jika energinya itu benar-benar sudah habis, nah laktat ini dia juga bisa digunakan sebagai energi ya. Jadi nanti masuknya ke proses gluconeogenesis ya. Jadi pembentukan glikogen atau glukosa itu dari produk non karbohidrat. Nah, nanti misalnya asam piruvatnya ini dia ada oksigen, nah proses aerob ya berarti. Nah, nanti dia piruvatnya itu dari NAD+ ini, nah nanti dia akan diubah menjadi asetil CoA ya, dan nanti dia bisa masuk ke siklus Krebs. Nah, nanti dia bisa menghasilkan ATP dan produknya H2O dan CO2. Jadi kalau yang ini glikolisis itu kan dia produk sampingnya itu adalah laktat yang bisa menimbulkan kelelahan. Dia berlangsungnya di sitoplasma, tapi kalau yang aerobik dia berlangsungnya di mitokondria. Nah, ini nanti glikolisis itu dipengaruhi oleh ketersediaan cadangan karbohidrat ya. Misalnya nanti kalau untuk yang olahragawan kan terutama dia glikogennya itu berasal dari otot. Nah, nanti glikogen otot itu dipecah menjadi energi. Tapi misalnya nanti glikogen ototnya itu sudah habis, nah nanti di dalam tubuh itu akan secara otomatis ya, nanti akan mengambil glikogen yang ada di hati. Nah, nanti diubah menjadi glukosa dan diedarkan dalam darah tadi untuk bisa menghasilkan energi.
Nah, untuk yang glikolisis, dia menunjang performa dengan intensitas tinggi. Misalnya ini ya, dalam pelari sprint 800 meter, dia 60%-nya total kebutuhan energi itu dari metabolisme anaerobik. Jadi jumlah energi ATP yang dihasilkan dari reaksi glikolisis dia lebih besar dibandingkan reaksi hidrolisis dari PCR. Tadi kan kalau yang glikolisis tadi kan 2 ATP ya dan 2 NADH, tapi kalau hidrolisis PCR kan tadi hanya 1 ATP. Nih. Dan kalau yang ini proses sistem energi PCR dan glikolisis itu kan dia penyediaan energinya itu lebih cepat, nanti lebih cepat dibandingkan tadi nanti metode yang perhitungan yang ketiga, pembentukan energi. Nah ini misalnya dalam lari sprint tadi ya, dilihat dari tabel grafik ini yang warnanya abu-abu muda ini yang PCR, dan yang ini yang glikolisis yang abu-abu tua. Jadi di awal, detik-detik awal itu energi yang digunakan itu paling banyak dari PCR. Nah, nanti kalau yang glikolisis itu dia yang di awalnya itu dia sedikit, tapi semakin lama waktu latihannya, nanti yang digunakan paling banyak itu adalah dari glikolisis. Jadi penggunaan PCR itu dia akan berkurang dengan seiringnya bertambahnya jarak tempuh. Nah ini nanti jadi di awal itu dia ini ya dominannya itu di awal-awal itu adalah PCR. Nah nanti kalau setelah ini ya beberapa detik pertama, nah itu kan dia PCR-nya itu kan dia menurun. Nah nanti gantian glikolisisnya dia yang meningkat, karena kan untuk yang PCR itu kan dia penyediaan energinya itu dia lebih cepat ya, jadi kan butuh tadi kan dia lari sprint itu kan dia butuh hentakan terkuat tuh di detik-detik awal. Nah energi penyediaan energinya itu paling cepat itu berasal dari PCR ya, hidrolisis PCR. Oke, untuk yang ketiga itu ada fosforilasi oksidatif. Jadi sistem energi yang paling lambat dibandingkan dengan hidrolisis PCR dan glikolisis. Jadi kalau ini untuk yang hidrolisis PCR dan glikolisis itu waktu penyediaan energinya itu dia 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan fosforilasi oksidatif. Nah, kalau yang dua ini tadi kan dia prosesnya anaerob, tidak membutuhkan oksigen. Tapi kalau untuk yang fosforilasi oksidatif, dia itu butuh oksigen. Nah, untuk yang reaksi fosforilasi oksidatif, dia itu meregenerasi NAD+ yang tadi dari piruvat. Nah, itu masuk ke dalam mitokondria. Nah, nanti dia diubah menjadi asetil-CoA. Nah, kemudian dia masuk ke siklus Krebs. Nah, siklus Krebs sendiri kan ini ya, bisa berasal dari macam-macam substansi, substrat ya, kayak yang di awal pembentukan energi itu kan ada nanti dari karbohidrat, lemak, protein, nanti ada glukosa, asam lemak, dan asam amino. Dia masuk ke siklus Krebs, nah dia ubah menjadi energi. Nah ini juga ya, jadi kalau yang dari fosforilasi oksidatif tadi itu, ini nanti bisa masuk dari katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, kembali yang ke sini, tadi kan piruvat. Nah, dari piruvat ini, dia dikonversi menjadi asam amino alanin dan 4 karbon oksaloasetat. Nah, itu masuk ke tahap awal gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses mengubah prekursor non-karbohidrat menjadi glukosa atau glikogen. Jadi substrat utamanya itu ada asam amino glukogenik, laktat, gliserol, propanat, oksaloasetat. Nah ini ada banyak ya produk non-karbohidratnya yang bisa diubah
menjadi glukosa atau glikogen dan nanti bisa menghasilkan energi. Masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, ini ya piruvatnya tadi, dia diubah menjadi oksaloasetat. Nah, nanti bisa diubah menjadi ini energi. Ada banyak ya tadi sitrat, terus kemudian akonitat, isositrat, alfa ketoglutarat, susinil, susinat, terus fumarat, malat. Nah, ini ada oksaloasetat. Oke. Nah, ini untuk yang proses glikolisis, yang tadi yang kan dia menghasilkan piruvat. Nah, piruvat itu kalau dia anaerob kan dia masuknya ke proses ini ya, gluconeogenesis juga. Jadi dari piruvatnya tadi asam laktat itu dia nanti bisa masuk ke siklus Krebs ini diubah menjadi energi. Nah, yang piruvat tadi yang misalnya dia ada oksigen, nah tadi kan dia prosesnya aerob ya, butuh ini. Jadi nanti dari asam piruvat itu dengan oksigen diubah menjadi asetil CoA. Nah, kemudian masuk ke ini siklus Krebs. Nah, baru bisa menghasilkan energi dengan hasil samping CO2 dan H2O. Nah, untuk yang gluconeogenesis ini kan berarti dia pembentukan glikogen atau glukosa dari ini kan substrat lain. Nah, ini bisa nanti dari ini bisa dari asam lemak atau gliserolnya di simpanan di dalam tubuh. Nah, sebenarnya sendiri untuk yang proses glikolisis, glikogen tadi itu kan kalau misalnya di otot habis berarti kan dia ngambilnya di hati. Nah, itu nanti juga masuk ke proses ini pemecahan dari otot itu kan habis, terus nanti secara otomatis tubuh itu akan mengambil cadangan glikogen di dalam hati untuk diubah menjadi energi. Nah, ini untuk yang sistem energi fosforilasi oksidatif itu contohnya untuk yang cabang olahraga dengan durasi panjang dengan intensitas sedang ya, misalnya lari maraton. Jadi misalkan ini yang putih ini yang PCR, kemudian ini glikolisis dan ini yang fosforilasi oksidatif. Jadi di awal-awal itu kan dia butuh power ya, hentakan terkuat di awal dan dalam waktu yang singkat atau penyediaan energi dalam waktu yang singkat, cepat. Nah, itu nanti dia dapat disediakan dengan cepat oleh PCR dan glikolisis. Nah, tapi seiring nanti berjalannya waktu, semakin lama waktunya, nanti energi yang dihasilkan oleh PCR itu dia akan semakin menurun. Begitu juga dengan yang glikolisis. Tapi nanti yang hitam ini, yang fosforilasi oksidatif, nah di awal-awal itu kan dia produksinya hanya sedikit, tapi nanti seiring berjalannya dengan waktu, karena ini tadi ya prinsipnya, fosforilasi oksidatif itu untuk yang durasi panjang dengan intensitas sedang. Jadi semakin lama durasinya, nanti penggunaannya menggunakan sistem energi fosforilasi oksidatif. Ya, ini kembali lagi yang ini ya. Jadi dia itu sistem energi yang paling lambat dibandingkan dengan PCR dan glikolisis. Jadi kecepatan penyediaan energi dari PCR dan glikolisis itu dua kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan fosforilasi oksidatif. Nah, ini untuk yang misalkan di ini ya grafik ini penggunaan ATP yang di awal. Jadi itu kan ATP kita makan, kita menghasilkan energi. Nah, itu kan berarti yang ATP yang disimpan di dalam tubuh. Jadi di detik-detik awal 1 sampai 3 detik itu menggunakan ini ya ATP yang tersimpan di dalam tubuh. Nah, kemudian ini juga dari detik 0 sampai 15. Nah, ini puncaknya ini nanti sekitar berapa ya? Mungkin 8, 9, 10 detik itu dia ini ya menggunakan PCR. Jadi kan penggunaan energi yang paling cepat itu nanti metodenya itu menggunakan ini sistem energi PCR karena dia dapat menyediakan energi dalam waktu yang singkat. Nah, ini dia hanya berakhir kira-kira hanya berlangsung selama 15 detik. Nah, kemudian energi selanjutnya itu nanti dia disambung
dengan glikolisis. Jadi glikolisis nanti puncaknya itu ada di detik ke-60. Nah, setelah detik ke-60 dia akan ini menurun. Nah, ini menurun ini nanti dia digantikan oleh aerobik atau fosforilasi oksidatif energinya itu. Jadi 0 sampai 3 detik. Nah, dia penggunaannya itu dari ATP yang disimpan di dalam tubuh. Kemudian 3 sampai 15 detik maksimumnya dia menggunakan energi dari PCR. Nah, kemudian 15 detik sampai ini 120 detik dia penggunaannya itu menggunakan glikolisis. Nah, nanti yang 120 detik hingga 2 jam dia penggunaannya itu menggunakan ini fosforilasi oksidatif atau sistem energi aerobik. Jadi sampai batasnya di sini 120 detik ini dia menggunakan aerob ya, anaerob. Nah, setelah ini dia masuknya yang ke merah ini, dia menggunakan fosforilasi oksidatif. Kalau untuk yang tabel ini menggambarkan saat ini ya penggunaan ATP dalam saat istirahat atau dan olahraga. Misalnya saat istirahat itu kan paling banyak itu digunakan dari ini ya penggunaan glukosa dan asam lemak bebas. Nah itu kan berasal dari katabolisme tadi ya, karbohidrat lemak dan protein, pemecahan dari karbohidrat, lemak dan protein saat istirahat. Jadi penggunaan dari glikogennya itu sangat sedikit. Nah, nanti kalau sudah memasuki latihan, ini paling banyak substrat yang digunakan itu adalah dari glikogen. Nah, nanti seiring bertambahnya waktu, ini yang glikogen itu dia penggunaannya akan semakin menurun. Karena kan penyediaan glukosanya, glikogennya itu kalau dia semakin lama olahraganya kan berarti nanti dia semakin turun ya jumlahnya. Jadi nanti dia diganti dengan ini paling banyak itu nanti dari asam lemak bebas. Jadi kan untuk yang glukosa tidak ada, misalnya kan ini glikogennya kan semakin menurun karena kan glukosanya semakin menurun. Jadi untuk energi itu dimaksimalkan nanti menggunakan asam lemak bebas. Nah nanti glukosa juga ya dia ada peningkatan tapi akan mengalami penurunan karena kan nanti setelah aktivitas fisik yang tinggi kadar glukosa darah dalam tubuh itu kan dia juga akan berkurang ya. Nah, nanti untuk yang kenapa pakainya karbohidrat, kenapa pakainya asam lemak, nah nanti kita bahas di metabolisme zat gizi makro ya. Untuk yang minggu depan, ini hanya untuk yang gambaran penggunaannya itu ATP yang digunakan tuh paling banyak dari apa. Jadi kalau semakin banyak, semakin lama waktunya itu nanti energi yang digunakan itu adalah dari asam lemak bebas pemecahannya. Nah, ini untuk yang kontribusi energi ya dari sistem energi aerobik dan anaerobik. Jadi kalau di awal-awal itu, nah ini ya puncaknya itu dia yang olahraga yang dengan intensitas tinggi dan dalam waktu yang cepat itu dia menggunakan energinya yang anaerobik nih. Tapi kalau nanti dia olahraganya itu dia dengan intensitas sedang dan durasi yang lama, dia akan menggunakan ini aerobik. Jadi ini ya tadi yang menggunakan aerobik itu misalnya contohnya itu adalah lari sprint, terus kemudian angkat beban. Nah nanti untuk yang aerobik itu tingkat maksimalnya penggunaan energi itu nanti misalnya contohnya adalah lari maraton. Nah, dia kan intensitas sedang tapi durasinya panjang. Nah, tapi kalau sprint ini kan dia intensitas tinggi, durasi singkat. Jadi penggunaan energi yang tersedia cepat yang mana itu kan berarti dia penggunaan anaerobik ya, PCR dan glikolisis tadi. Karena kan nanti kalau pakai aerobik itu dia pembentukannya itu lebih lama dibandingkan dengan ini
anaerobik. Oke, dan ini untuk yang metabolisme energi saat olahraga. Jadi yang perbedaannya yang anaerobik tadi PCR dan glikolisis, dan aerobik fosforilasi oksidatif. Jadi kalau yang anaerobik itu laju energi lebih cepat. Jadi pembentukan energinya itu dia lebih cepat, bahkan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan aerobik. Nah, waktunya terbatas 90 menit. Jadi penyediaan energi dari anaerobik dari PCR dan glikolisis itu hanya terbatas 90 menit. Jadi 90 menit seterusnya itu nanti dia menggunakan energinya dari aerobik. Jadi kalau aerobik itu kan dia bisa diproduksi terus-menerus gitu kan, selama ada oksigen dan ada substrat yang akan diubah jadi energi. Jadi tidak bergantung dari karbohidrat aja. Nah, ini untuk yang anaerobik itu untuk gerakan olahraga yang membutuhkan tenaga besar tapi waktunya pendek ya. Jadi yang intensitasnya tinggi dan durasinya singkat. Kayak contohnya tadi lari sprint. Nah, tapi kalau untuk yang aerobik itu untuk gerakan olahraga yang intensitas sedang dan waktu atau durasi yang lama. Nah, kemudian anaerobik itu kan dia tidak butuh oksigen, tapi aerobik dia butuh oksigen. Nah, ini untuk yang anaerobik itu molekul ATP-nya itu dia lebih sedikit dibandingkan dengan aerobik. Kalau yang tadi PCR itu kan dia hanya menghasilkan 1 ATP. Kalau yang glikolisis dia kan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Tapi kalau yang aerobik dia bisa menghasilkan 36 ATP. Kemudian yang anaerobik itu dia ada produk samping yaitu asam laktat, di mana semakin banyak nanti proses glikolisis yang terjadi kan berarti nanti bisa adanya penumpukan asam laktat. Nah, di mana penumpukan asam laktat itu dia bisa menyebabkan kelelahan yang nanti mempengaruhi ini performa atlet ya. Kalau dia cepat lelah kan berarti performanya dia menurun. Nah, tapi kalau yang proses aerobik ini, dia prosesnya bersih dengan produk samping CO2 dan H2O yang bisa diekskresikan ya. Tapi kalau yang tadi asam laktat itu sebenarnya nanti kalau energinya sudah habis, itu nanti asam laktat itu dia juga bisa diubah menjadi energi ya dengan prosesnya tadi. Jadi, asam laktat dari piruvat tadi, asam laktat, nah nanti dia diubah menjadi energi. Itu. Tapi kalau misalnya benar-benar energinya itu dia sudah habis dan mau nggak mau harus memecah dari asam laktatnya. Oke, nanti untuk ini lanjut di forum diskusi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.